Halo semuanya, pernah dengar tentang brand legendaris Tupperware? Kini, pada 31 Januari 2025, brand Tupperware di Indonesia resmi menutup operasionalnya setelah 33 tahun menemani dan berputar. Tapi kenapa sih brand Tupperware yang sebesar itu bisa tumbang? Jawabannya, karena krisis keuangan dari brand Tupperware. Brand Tupperware terus mengalami kerugian di saat perusahaannya harus menanggung beban utang sebesar 812 juta dolar atau setara dengan 12,4 triliun rupiah. Hal ini menyebabkan perusahaan pusatnya di Amerika Serikat harus mengajukan permohonan pilot pada September 2024 lalu. Sehingga pihak manajemen dari brand Tupperware harus memaksa perusahaan Tupperware ini melakukan penghematan besar-besaran dan sektor Indonesia lah yang menjadi korbannya. Nah, kondisi yang dialami oleh Tupperware berkaitan erat dengan istilah kepailitan. Ketika perusahaan sudah kesulitan membayar hutang, tidak ada pemasukan, dan kondisi keuangannya memburuk, maka perusahaan tersebut dapat menghadapi proses pilot. Artinya, perusahaan tidak lagi dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur atau pihak pemberi pinjaman. Lalu sebenarnya apa itu pilot? Pilot adalah kondisi di mana perusahaan atau seseorang yang dinyatakan tidak mampu membayar hutangnya yang telah lewat jatuh tempo melalui keputusan pengadilan. Saat perusahaan dinyatakan pilot, aset perusahaan akan dikelola dan dijual untuk membayar kewajiban para kreditur. Yang terakhir ada tujuan hukum kepailitan. Yang pertama ada melindungi hak kreditur. Kedua, memberikan perlindungan kepada debitur. Tiga, mencegah terjadinya kecurangan. Keempat, menjaga kelangsungan usaha melalui PKPU dan lain-lain. Syarat dari kepailitan yang pertama yaitu debitur memiliki minimal 2 kreditur. Yang kedua, tidak membayar minimal 1 utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Yang ketiga, utang yang tidak dibayar lunas itu haruslah utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Siapa saja sih pihak yang dapat mengajukan pilot? Pertama, yaitu kreditur atau beberapa kreditur. Kreditur yang dimaksud ini adalah kreditur konkuren, separatis maupun preferen. Nah, khusus kreditur separatis dan preferen, mereka dapat mengajukan pilot tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta dari debitur dan haknya untuk didahulukan. Yang kedua, itu debitur itu sendiri dengan syarat yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang ketiga adalah kejaksaan dapat mengajukan pilot atas dasar kepentingan umum. Yang keempat adalah Bank Indonesia. Jika debiturnya adalah bank, maka yang dapat mengajukan pilot hanyalah Bank Indonesia. Yang kelima, Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan. Jika debiturnya adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian, maka permohonan pernyataan pilot hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan. Yang keenam adalah Menteri Keuangan. Jika debiturnya adalah perusahaan asuransi, pensiun, atau BUMN yang bergerak dalam bidang kepentingan publik, maka permohonan pernyataan pilot hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Untuk tahapan kepailitan, tahap pertama yaitu melakukan pengajuan permohonan putusan pilot, tahap kedua pencocokan piutang atau verifikasi, tahap ketiga yaitu penawaran perdamaian, dan tahap keempat jika tidak ada penawaran perdamaian maka dilakukan insolvensi dan likuidasi pembagian harta, dan tahap terakhir yaitu rehabilitasi atau berakhirnya kepailitan. Ada juga perbuatan yang dapat membatalkan kepailitan. Pertama, yaitu perjanjian yang kewajiban debitur jauh lebih besar dibanding pihak lain. Yang kedua, pembayaran atau pemberian jaminan atas utang yang belum jatuh tempo. Yang ketiga, transaksi dengan keluarga dekat seperti suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga. Yang keempat, transaksi dengan badan hukum yang kepemilikannya dikuasai debitur lebih dari 50% modal disetor atau berada dalam pengendaliannya. Yang kelima, transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan direksi, pengurus, kepemilikan, atau pengendalian yang sama. Yang keenam, transaksi antar badan hukum dalam satu grup perusahaan. Yang ketujuh, suami atau istri yang dinyatakan pilot tetap berhak mengambil kembali harta bawaan
hadiah, atau warisan yang belum tercampur dengan harta pilot. Halo teman-teman semua, di sini kita akan membahas mengenai kreditor dan pengurusan harta pilot. Kreditor dibagi menjadi 3, yaitu kreditor konkuren. Kreditor konkuren yaitu kreditor tanpa jaminan, mereka dibayar sesuai proporsi dari harta debitur. Yang kedua, ada kreditor preferen, yaitu kreditor yang mempunyai jaminan tertentu, jadi mereka dibayar terlebih dahulu dari hasil penjualan harta pilot. Yang ketiga, ada kreditor separatis, yaitu kreditor yang memiliki hak khusus atas harta tertentu, misalnya pemegang gadai atau hipotek, dan bisa mengeksekusi meski debitur pilot. Selanjutnya ada pengurusan harta pilot. Jika debitur dinyatakan pilot, kurator bertugas mengurus harta, sementara hakim pengawas memastikan proses berjalan lancar. Ada rapat kreditor untuk verifikasi, pembicaraan akor, atau rapat luar biasa. Semua untuk memastikan harta dikelola dengan adil. Selanjutnya cara berakhirnya kepailitan. Yang pertama, perdamaian. Jadi debitur menawarkan kesepakatan dan kreditor menyetujui hal tersebut. Yang kedua, insolvensi atau pemberesan. Nah, harta dijual melalui lelang, lalu hasilnya dibagi sesuai dengan piutang. Yang ketiga, keputusan pilot dibatalkan, misalnya melalui kasasi, tetapi tindakan kurator sebelumnya tetap sah. Yang keempat, pencabutan oleh hakim. Nah, hal ini dilakukan jika harta tidak cukup menutupi biaya kepailitan.